Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan juga kepada ulil amri dapat kita jumpai di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Di dalam pola Al-Quran, taat kepada Allah selalu menyatu dengan taat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, kata sambung yang selalu digunakan adalah wawu athof. Itu artinya apabila kita taat kepada Allah, otomatis kita taat kepada Rasulullah. Demikian halnya kalau kita taat kepada Rasulullah, otomatis kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah ini hukumnya wajib. Secara bahasa, taat itu memiliki banyak makna. Yang pertama, taat itu artinya sukarela. Dari sini bisa dipahami apabila kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, maka kita melakukannya sebisa mungkin secara sukarela, bukan karena terpaksa. Lalu yang kedua, ketaatan itu memiliki hubungan sama istitoah atau kemampuan. Dari sini bisa dipahami yang namanya ketaatan itu satu membutuhkan niat, dua membutuhkan ilmu, yang ketiga butuh sarana prasarana. Apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka kita bisa menata niat sebaik mungkin. Lalu yang kedua, kita juga perlu mempelajari ilmu-ilmu tentang membaca Al-Quran agar bacaan kita ini dapat pahala secara maksimal. Dan di sisi lain ada sarana prasarana. Saat ini kita bisa menggunakan membaca Al-Quran dengan mushaf secara langsung, mendengarkan audio, memanfaatkan smartphone dan yang lain-lain. Inilah bentuk daripada ketaatan. Selain itu, taat kepada Allah dan Rasulullah itu memiliki banyak hukum. Ada kalanya perintah kepada Allah itu hukumnya wajib seperti puasa Ramadan. Ada kalanya hukumnya sunnah seperti menyegerakan buka puasa. Ada kalanya yang sifatnya mubah seperti makan. Di dalam hal ini kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan dua cara. Kita bisa niru secara presisi kepada Rasulullah, yaitu secara tekstual. Kadang kita meniru Rasulullah itu secara kontekstual. Misalnya menyangkut sahur, yang bisa kita tiru dari Rasulullah adalah sahur setelah azan pertama. Sehingga kalau ada azan pertama, dulu Rasulullah setelah Sayyidina Bilal azan, baru Rasulullah sahur. Akan tetapi kita tidak bisa meniru menu sahurnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau sahur cukup dengan seteguk air, cukup dengan sebutir kurma, bahkan hanya separuh kurma. Tentu jika kita menggunakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, bisa jadi kita tidak mampu untuk bertahan saat berpuasa. Karena menurut medis bahwa pada saat puasa itu energi kita terkurangi sekitar 20%. Disinilah pentingnya kita taat kepada ulil amri. Ulil amri itu jumlahnya banyak. Satu adalah ulama. Kalau kita menjalani puasa, kita perlu membaca literatur, kita perlu membaca apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Yang ini membantu kita di dalam menjalani ibadah puasa. Termasuk juga dikenal dengan istilah fikih puasa. Ada pula yang menyangkut dengan medis. Misalnya disarankan oleh orang-orang yang mengerti medis bahwasanya tubuh kita membutuhkan karbohidrat, protein, kemudian cairan. Maka ketika kita memahami sahur itu adalah berkah, maka maknanya adalah kita mengkonsumsi makanan yang membantu kita untuk bertahan selama perjalanan bulan suci Ramadan. Artinya mulai pagi sampai nanti buka puasa, kita tidak mengalami kesulitan karena menu yang kita santap pada saat sahur itu memang sudah memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Dan pada saat menentukan kapan waktu akhir daripada sahur maupun saat buka puasa, kita bisa mentaati ulil amri yang dalam hal ini adalah para ahli falak. Ada data-data astronomis yang memberikan ketentuan kapan jam maghrib dan kapan jam subuh. Ketika kita menjumpai bahwa hari ini misalnya kalau memang waktu maghrib adalah jam 17.47, maka data jadwal imsakiyah tadi bisa kita taati dalam pengertian kita langsung bisa berbuka puasa sekalipun masih belum ada azan. Karena memang dalam Al-Quran dikatakan wa atimmus syiyama ilal lail, bahwasanya untuk menyempurnakan puasa itu sampai waktu malam. Sedangkan penanda waktu malam bukanlah azan melainkan tenggelamnya matahari. Sehingga kalau menurut keterangan daripada pakar falak, pakar dari astronomis dikatakan bahwa matahari sudah tenggelam jam 17.47, maka itu sudah bisa kita jadikan sebagai acuan untuk beribadah. Walhasil dengan kita memaksimalkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri, kita berharap puasa kita menjadi semakin sempurna. Yang penting adalah ketaatan selalu berdasarkan sukarela, dilandasi niat yang baik, dilandasi sebuah sarana prasarana yang memadai, didampingi oleh ilmu yang memadai, terutama ilmu-ilmu yang dibuat disusun oleh para ulil amri seperti para ulama, para pakar, para pejabat, dan yang lain-lain yang memang patut untuk kita taati. Semoga ada guna dan manfaatnya. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.